Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di UMN Channel, Reaching Out to Public dalam program Lecturer on Air bersama saya Farida Yani SPMP. Hari ini kita akan bahas salah satu mata kuliah yang ada di Fakultas Pertanian, yaitu pengantar agribisnis. Oke, tahu nggak apa itu agribisnis? Did you know apa itu agribisnis? Atau secara keseluruhan apa itu pertanian? Nah, biasanya kalau kita mikir tentang pertanian itu kan mikirnya di desa gitu ya, terus jadi petani, bawa cangkul, lumpur-lumpuran. Nah, sebenarnya itu dalam arti sempit ya. Nah, secara luas kita bisa lihat bahwa pertanian itu sangat luas. Karena pertanian itu mencakup keseluruhan dari sisi kehidupan manusia, dari hulu sampai hilir. Nah, di pertanian itu kita bisa mengelola dari tanaman hingga dia menjadi sesuatu yang bisa diolah dan dikonsumsi oleh manusia. Pertanian dalam arti luas itu salah satunya yang bisa kita lihat dari gambar di samping saya. Nah, ada di situ peternakan, ada di situ kehutanan, ada perkebunan, dan macam-macam. Nah, selama ini yang kita pikirkan pertanian itu kan hanya nyangkul di sawah atau berkebun ya. Nah, sementara pertanian itu sangat luas. Nah, di pengantar agribisnis ini kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa untuk menjadi suatu makanan ataupun sesuatu minuman yang bisa dikonsumsi oleh manusia, suatu komoditi pertanian itu melewati banyak sekali jalur untuk bisa sampai di meja makan kita. Contohnya, misal seperti ayam gitu ya. Ayam itu nggak sepenuhnya langsung bisa jadi ayam broiler yang bisa langsung dipasarkan. Dia harus melalui beberapa tahapan dari mulai segi pembibitan, baru nanti diternakan lagi menjadi telur, baru nanti dieram lagi menjadi ayam beneran, baru dibesarkan setelah beberapa bulan baru bisa dilakukan penjualan. Nah, penjualan juga tidak langsung ke pasar, biasanya melalui pedagang atau agen pengumpul di suatu daerah, baru nanti didistribusikan ke pasar-pasar tradisional ataupun ke pasar-pasar modern yang sudah melakukan kontrak melalui pedagang dan peternaknya, seperti itu. Yang perlu diketahui sebagai mahasiswa pertanian tuh wajib tahu ya bahwa sifat dari komoditi pertanian itu ada 4. Pertama, dia sifatnya musiman, kemudian dia secara kualitas dan kuantitas itu sangat berbeda, karena seperti buah misalnya ya, buah jeruk gitu. Kenapa harga buah jeruk bisa berbeda-beda? Karena lihat dari sisi kualitasnya, kuantitasnya, ada yang kecil harganya murah, ada yang besar harganya lebih mahal. Nah, nanti ada dari sisi varietas, itu lebih beragam lagi. Jadi kalau pertanian itu kita banyak belajar tentang tanaman juga hewan. Nah, kemudian apalagi sifatnya? Mudah rusak dan mudah busuk. Kenapa? Karena dia makhluk hidup. Ya, tumbuhan, hewan itu kan makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan. Jadi dia kalau sudah dipanen, dia terlepas dari batang induknya, dia akan mengalami penyusutan, jadi dia mudah rusak. Jadi perlu ada penanganan pasca panen yang lebih lanjut, dan itu nanti akan kita pelajari untuk pertemuan berikutnya. Kemudian apalagi? Bersifat voluminous, artinya dia memakan tempat. Jadi barang pertanian ini sekilo aja dia udah muatnya banyak banget gitu, jadi dia memakan tempat atau perlu space yang luas untuk bisa memasukkan suatu hasil pertanian. Jadi perlu tempat yang luas supaya juga tidak bergesekan, karena itu akan mempengaruhi dari kualitas dan kuantitas dari komoditi tersebut. Baik, kita sekarang di mata kuliah pengantar agribisnis. Apa sih itu agribisnis? Agribisnis itu adalah suatu usaha atau bisnis yang tersistem, yang berhubungan dengan bidang pertanian yang mulai dari hulu sampai hilir. Artinya kita mengetahui bahwa suatu komoditi pertanian itu tidak serta-merta menjadi apa yang bisa kita konsumsi begitu saja. Banyak proses yang dijalani, seperti di slide yang selanjutnya. Di sini ada 4 subsistem utama yang harus dilewati oleh suatu komoditi pertanian. Pertama, dari subsistem penyediaan bibit, kemudian alat-alat pertanian, itu masuk subsistem penyediaan saprodi. Setelah tersedia bibit dan alat-alat pertanian, baru bisa dilakukan subsistem usaha tani. Nah, disitulah kita mengetahui bagaimana tanaman ataupun sayuran, buah-buahan, palawija dan sebagainya itu ditanam untuk bisa menghasilkan produksi yang dibutuhkan oleh manusia. Setelah ditanam dan menghasilkan, maka dia akan masuk ke dalam suatu sistem namanya subsistem pengolahan. Kenapa harus diolah? Karena itu tadi kita tahu bahwa
sifat barang pertanian itu kan mudah rusak. Jadi bagaimana caranya manusia bisa menyimpan itu tahan lama, itu dengan pengolahan. Misalnya, kalau kita pernah minum jus jeruk gitu ya, jus jeruk itu bisa kita temukan di supermarket. Kok bisa ya nggak basi? Kok bisa ya tahan lama sampai berbulan bahkan bertahun? Nah, disitulah subsistem pengolahan bekerja. Bagaimana jeruk yang hanya tahan dalam keadaan segar cuma 1 minggu atau 2 minggu, tetapi dengan pengolahan bisa tahan sampai 1 tahun. Nah, disitulah subsistem pengolahan berfungsi untuk bisa menyediakan kebutuhan manusia dalam jangka waktu yang lama. Nah, setelah pengolahan kita masuk ke mana? Ke subsistem pemasaran. Nah, pemasaran ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena yang membutuhkan banyak tentang kebutuhan pangan, sandang maupun papan itu adalah masyarakat yang ada di kota. Kita ketahui sendiri bahwa untuk sistem pertanian itu dilakukan banyak kegiatannya di desa. Jadi kalau misalnya tidak ada distribusi yang baik dari desa ke kota, maka akan terputuslah supply chain atau penyediaan stok makanan ataupun stok pangan dari desa ke kota, dan ini akan membahayakan sekali untuk ketahanan pangan kita. Jadi dalam pemasaran itu sangat penting orang-orang pelaku agribisnis untuk bisa memasarkan dan menyampaikan barang dari petani sampai ke konsumen akhir. Misalnya kalau kita ketahui yang mudah aja ya, sayuran bayam gitu atau sayuran kangkung itu kan nggak ada ditanam di kota. Kok bisa ya ada di supermarket? Kok bisa ya ada di pasar tradisional? Itu gimana caranya? Gimana nyampainya? Ternyata itu tadi dari petani itu ada agen, atau kita bilang namanya pedagang pengumpul, atau istilahnya di pertanian pengepul. Nah, dari pedagang pengumpul pertama nanti akan mengumpulkan di pedagang pengumpul kedua, atau bisa kita sebut pedagang besar. Nah, kalau pedagang besar itu nanti dia akan didatangi biasanya ya, didatangi oleh pedagang-pedagang tradisional yang akan menjual kembali kangkung atau bayam tersebut di pasar tradisional. Nah, kalau yang di modern gimana, Bu? Kalau yang di pasar modern biasanya dia sudah terikat kontrak antara pasar modern dengan petani yang sudah ditunjuk sebelumnya. Jadi nggak boleh dia jual kemana-mana, hanya kepada pasar modern tersebut ya. Jadi seperti itu. Nah, ada satu lagi namanya subsistem penunjang atau subsistem jasa. Subsistem penunjang atau subsistem jasa ini contohnya seperti perkreditan, penyuluhan gitu ya. Nah, kenapa mesti ada perkreditan? Yang namanya kita berusaha, berdagang ataupun bertani itu kan perlu modal. Nah, disinilah petani membutuhkan kerjasama dengan orang-orang ketiga seperti perbankan ataupun badan usaha yang menyediakan kredit untuk penambahan modal dari usahanya. Terus kenapa ada penyuluhan? Kita tahu bahwa kebanyakan petani itu hanya melakukan pertanian itu secara turun-menurun. Mereka tahu teknik-tekniknya dari para orang tua ataupun nenek moyang mereka. Sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi yang maju, tentu kita harus bisa merubah apa yang sudah mereka lakukan untuk menjadi pertanian yang lebih maju dengan menggunakan alat-alat pertanian dan teknologi yang canggih. Baik, tadi penjelasan singkat tentang apa itu agribisnis dan beberapa subsistem yang penting dalam penunjang dari berjalannya agribisnis tersebut. Nah, prospek agribisnis ini sangat baik di suatu negara, apalagi kita negara agraris ya, untuk penyediaan kebutuhan makanan dengan agronomi dan tata letak geografis kita tuh sangat mendukung untuk melakukan kegiatan agribisnis. Nah, prospek agribisnis kedepannya itu sangat menjanjikan ya, menjanjikan. Jadi kita nggak harus menjadi petani yang ngumpul-ngumpuran di sawah, yang hanya tinggal di desa. Itu hanya pemikiran yang dalam arti sempit saja. Menjadi seorang pelaku agribisnis itu kita menjadi seorang petani berdasi istilahnya. Artinya kita menjadi pengelola dari beberapa sistem pertanian yang kita bentuk di suatu kawasan atau di suatu wilayah pertanian. Nah, kita bisa juga menjadi agen ataupun menjadi distributor untuk suatu komoditi pertanian yang akan kita pasarkan. Jadi kita bisa berkecimpung di dunia agribisnis itu dari hulu sampai ke hilir. Tinggal pilih mau Anda di
bagian hulu, mau di tengah, atau paling hilir. Jadi semua dari subsistem agribisnis ini membutuhkan orang-orang atau pelaku-pelaku agribisnis yang handal, sehingga pertanian yang ada di Indonesia khususnya bisa menjadi maju dan kebutuhan pangan di Indonesia akan semakin kuat dan ketahanan pangan kita juga akan semakin baik. Demikian penjelasan saya hari ini tentang pengantar agribisnis, semoga bermanfaat sehingga nanti kedepannya kalian bisa mengetahui bahwa menjadi seorang pengusaha bukan hanya pengusaha di bidang non-pertanian, tetapi lebih menjanjikan pengusaha di bidang pertanian. Kenapa? Selama manusia butuh makan, maka pelaku agribisnis akan selalu dibutuhkan sepanjang zaman. Yuk, mari gabung di Fakultas Pertanian UMN Al-Wasliyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.